Bupati Bandung Barat, JJ Ridji Ismail, sempat terjebak dalam lumpur saat meninjau lokasi longsor di Desa Pasir Lagu, Cisarua, Sabtu siang. Lepas tangan, yuk. Ketika tiba di Desa Pasir Lagu, JJ turun langsung ke area longsor untuk memantau proses evakuasi korban yang tertimbun longsor. JJ yang mengenakan jas hujan oranye menginjak tanah berlumpur kemudian terperosok dan terjebak beberapa saat. JJ pun terlihat kesulitan bangkit setelah tubuhnya terbenam hingga hampir setinggi pinggang. Petugas terdekat pun berupaya membantu menarik lengan JJ hingga berhasil keluar dari lumpur dengan selamat. Pasca bencana longsor di Cisarua, BMKG kelas 1 Bandung memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Bandung Raya masih berlangsung hingga 2 pekan mendatang. Cuaca ekstrim ini disebabkan adanya siklon tropis Luana di wilayah Jawa Barat dan juga Bandung Raya. Juga ada seruakan dingin yang dari benua Asia mengakibatkan suhu dingin di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Terus ada juga munculnya siklon Luana di Indonesia ini sehingga mendapatkan tinggi gelombang. Petugas kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Lagu, Cisarua, Bandung Barat. Total korban tewas 25 orang, sementara ratusan masih hilang. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Lagu untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data terkini, korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat. Selain itu, Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat, menyampaikan 105 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor Desa Pasir Lagu untuk mendapatkan bantuan logistik dan perawatan medis. Sementara hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 300 hingga 400 orang akibat bencana tersebut. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Naura Syafikah di Desa Pasir Lagu, Cisarua. Selamat siang, Naura. Bagaimana proses pencarian dan evakuasi korban longsor di sana? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Di siang hari ini untuk pencarian korban longsor yang berada di Desa Pasir Lagu, Kabupaten Bandung Barat, ini sekarang memang sedang dihentikan sementara. Dikarenakan tadi sempat ada faktor cuaca yang buruk, dikarenakan tadi sempat ada gerimis turun hujan dan khawatir adanya longsor susulan. Namun memang pada hari ini tadi kami sempat memantau secara langsung bagaimana pencarian korban dan sempat ditemukan satu kantong jenazah yang baru dan sudah langsung dibawa ke Puskesmas Pasir Lagu untuk dilakukan identifikasi. Dan kalau misalnya total dari hari pertama hingga di hari ketiga, ini berarti untuk total kantong jenazah sudah ada 26 kantong jenazah, di mana diantaranya 11 sudah berhasil diidentifikasi dan 80-nya masih dinyatakan hilang dan masih proses pencarian. Dan Reza dan juga pemirsa, sepertinya kalau misalnya Anda lihat di layar televisi Anda, untuk saat ini tim SAR gabungan sudah kembali ke titiknya masing-masing dan hari ini difokuskan menjadi 2 sektor, yaitu ada sektor A dan juga sektor B untuk pencarian korban yang ada di sini. Dan juga tidak hanya dari tim SAR gabungan saja yang turun untuk mencari korban, ada juga dari eskavator atau alat berat yang sudah dikerahkan untuk mengangkat material-material berat seperti material runtuhan dari rumah, kemudian juga untuk batang pohon yang ada di sini dan ukurannya memang cukup lumayan besar. Bahkan tadi saat pencarian korban, ya, di mana didapatkan ada satu kantong jenazah, ini lokasinya tepat berada di belakang saya ini. Ini tadi sempat ada sedikit kesulitan dikarenakan adanya satu bongkahan atau satu batang pohon yang
ukurannya lumayan besar sehingga dibutuhkan untuk digergaji dan untuk diambil dari korban. Dan dari informasi yang kami dapatkan masih ada 2 korban lagi yang masih tertimbun dan akan dicarikan lagi, dan maksudnya akan dilanjutkan untuk pencarian korban di siang hari ini. Dan memang seperti yang kita ketahui bersama, kalau misalnya di titik ini merupakan titik terparah dari longsor yang ada di Desa Pasir Langu, dan diperkirakan ada 30 rumah yang terdampak dari bencana longsor tempo hari. Sementara itu, Reza. Ya, di mana saja warga dievakuasi, Naura, di sana? Ya, Reza, kalau misalnya untuk warga dievakuasi menuju ke posko pengungsian utama, yaitu yang berada di Balai Desa Pasir Langu, itu jaraknya sekitar 3 hingga 4 kilo dari titik lokasi longsor ini. Namun memang ada beberapa posko lainnya yang disediakan seperti dari posko Basarnas, kemudian ada juga posko dari relawan-relawan lainnya yang didirikan di setiap titik yang berada di Desa Pasir Langu ini. Dan kalau misalnya untuk posko utama, ini sudah menampung sebanyak 300 hingga 400 jiwa yang berada di posko pengungsian, dan di posko pengungsian utama ini terdiri dari 2 warga berbeda, yaitu ada dari warga yang di Pasir Kuning dan juga ada dari Pasir Kuda yang sudah berkumpul di posko pengungsian utama. Reza. Baik, terima kasih Naura Syafikah, tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi 23 anggotanya ikut hilang dalam bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi dugaan 23 anggota TNI yang ikut hilang dalam peristiwa tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, Kolonel Infanteri Mahmudin mengatakan, hingga kini pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut dan masih melakukan konfirmasi di lapangan. Terkait dengan anggota saya terlebih dahulu itu, kita belum dapat informasi ya. Nanti saya lebih lanjut cari informasi terkait dengan personil saya yang terkait dengan hal tersebut. Mahmudin menegaskan proses pencarian seluruh korban tetap dilakukan meski menghadapi kendala cuaca dan kondisi medan. 250 personil gabungan, masyarakat, dan relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Anyus melaporkan. Pemprov Jawa Barat menyiapkan bantuan 10 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bantuan diperuntukkan untuk menyewa tempat tinggal sementara dan kebutuhan hidup warga yang terdampak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan bantuan sebesar 10 juta rupiah bagi setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi biaya kontrak tempat tinggal sementara sekaligus memenuhi kebutuhan hidup para penyintas selama 2 bulan ke depan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjamin kebutuhan dasar korban sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada proses pencarian warga yang masih tertimbun material longsor serta pemulihan pasca bencana. Sebelumnya longsor yang terjadi Sabtu dini hari menimbun sekitar 30 rumah di Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebanyak 113 jiwa dari 34 kepala keluarga terdampak dengan puluhan warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.